Salam Pramuka, salam tangguh, salam Garuda. Kakakku sekalian, pada pagi hari ini kebetulan saya berada di wilayah latihan di wilayah Gunung Salak, Bogor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menjelaskan beberapa materi tentang pengembaraan kegiatan kepramukaan. Baik itu tentang survival, bipak, longmas, hanmas, panorama sket, dan lain sebagainya. Kebetulan wilayah ini sering digunakan latihan dan bagus buat latihan kita menyatu dengan alam. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan akan saya jelaskan berikut ini. Baik kakak sekalian, saya akan menjelaskan satu persatu materi bagian dari pengembaraan. Di hari ini kebetulan ini ada beberapa lahan kosong yang bisa kita gunakan untuk latihan bipak. Ya, latihan bipak itu di atas gunung. Gunung kita bisa melakukan kegiatan hiking, weight gain, pengembaraan, mengukur tinggi, dan lain sebagainya. Dengan suasana alam yang menyatu ini, kita bisa menggunakan kegiatan alam terbuka bersama adik-adik peserta didik kita. Namun sebelum kita lanjutkan, saya akan mau menjelaskan apa itu speedmas, apa itu hanmas, apa itu longmas. Mereka sama-sama berjalan, termasuk juga ada latihan tapak kaki, ada juga perjalanan perjuangan. Sebenarnya semuanya itu sama-sama menggunakan jalan kaki, hanya ada perbedaannya, yaitu speedmas itu kecepatan, pertahanan mas itu adalah pertahanan, longmas itu jarak jauh, jarak daripada perjalanan. Hal terpenting yang perlu kita ketahui adalah dalam longmas itu persiapan, kelengkapan yang perlu kita bawa, jarak tempuh, bagaimana dokumen kesehatan, bagaimana dokumen perlengkapan yang perlu kita bawa. Ini hal penting yang perlu menjadi catatan buat kita semua. Jangan sampai ya dalam melaksanakan longmas atau hanmas tidak ada etape, dan yang penting adalah setiap etape itu kita ketahui di mana tempat checkpoint untuk melakukan pengecekan personil, pengecekan daripada kekuatan dari peserta yang kita laksanakan. Saya lanjutkan lagi, speedmas itu adalah kecepatan. Ya, dalam melakukan kegiatan speedmas itu jarak tempuhnya itu adalah 3 kilo kurang lebih. Dan jalan yang kita lakukan adalah jarak dan waktu yang sangat terbatas. Tambah lagi perlengkapan yang kita bawa. Selanjutnya hanmas. Hanmas itu maksimal adalah kegiatan hanmas dilakukan paling maksimal adalah dengan jarak tempuh kurang lebih 45 km. Nah, dalam 1 jam perjalanan baik hanmas maupun longmas itu dilakukan dalam 1 jam, itu ditempuh jarak 5 km dengan beban yang dimaksud adalah beban perlengkapan, baik itu baju cadangan, logistik yang dibawa selama perjalanan. Dalam setiap perjalanan, baik itu hanmas maupun longmas, itu ada etape-etape yang harus dilakukan. Setiap etape itu ada dukungan, baik minum dan lain sebagainya. Dan perlu pengecekan lebih lanjut, baik itu tentang kesehatan, tensi, dan kesiapan moral daripada peserta untuk mengikuti hanmas maupun longmas. Beda hanmas dan longmas itu adalah kalau hanmas dilakukan dalam 1 hari, sedangkan longmas itu bisa dilakukan dalam waktu 2-3 hari sampai 7 hari. Itu berkaitan dengan speedmas, hanmas, dan longmas. Baik, selanjutnya materi pengembaraan tentang bipak dan survival. Bipak itu ada bipak perorangan, bisa digunakan dengan poncung. Ada bipak yang berbentuk 1 unit. 1 unit itu, 1 unit bipak itu bisa buat 3 orang. Kenapa terbatas? Karena namanya bipak adalah tenda darurat. Dan sewaktu-waktu ketika terjadi sesuatu hal yang darurat, kita bisa bongkar tenda dan kita meninggalkan daerah itu untuk melakukan perjalanan lebih lanjut. Yang terpenting ketika kita melakukan bipak adalah bagaimana kita bisa mengamankan kepala. Kepala ini adalah pusat daripada pemikiran, kekuatan kita. Jika kepala kita dari sisi kesehatan tidak mendukung, maka kegiatan kita tidak akan bisa berjalan, karena itu akan berpengaruh dan berdampak terhadap kesehatan kita. Demikian juga dengan survival. Di dalam materi survival itu bukan hanya kita belajar bagaimana cara memasak, namun demikian kita harus mengerti wilayah yang kita gunakan, wilayah yang kita jadikan tempat untuk berlatih. Kita harus paham tumbuhan yang boleh dimakan, air yang boleh diminum, binatang yang boleh dimakan, termasuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kita harus paham. Nah, setelah itu kita juga harus memahami ketika survival berjalan, ya mungkin kita menemukan binatang yang boleh dimakan, mungkin ada pantangannya, kita harus pikirkan kondisi sosial lainnya. Termasuk ketika bahan makanan sudah ada, bagaimana kita cara menghidupkan pengapian sehingga bahan makanan itu bisa kita masak. Yang perlu kita ingat kakak-kakak sekalian adalah survival itu tidak harus memasak. Kita bisa bertahan hidup dengan melakukan makan yang bisa kita makan tanpa harus dimasak. Nah, namun demikian seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita harus paham mana bahan makanan, tumbuhan, pohon, buah yang boleh dimakan, dengan tanda kutip bahwa makanan itu tidak beracun. Selanjutnya berkaitan dengan peta pita. Ada 2 hal yang mendukung, yaitu peta dan kompas. Peta itu adalah bagaimana pemetaan wilayah sesuai dengan peta yang sudah ada. Kita berjalan berapa karpak, dengan 1 karpak
waktu kita tahu berapa hari, berapa waktu yang akan kita tempuh. Demikian juga kompas. Dari kompas itu kita belajar menentukan titik koordinat. Jadi aplikasi peta kompas kita bisa jadikan satu, kita aplikasikan sehingga kita mengerti dan paham jarak tempuh, arah tujuan dari peta itu, apa yang akan kita lalui. Ketika kita ragu-ragu, kita boleh mengecek ulang perjalanan kita di titik awal menuju titik berikutnya. Inilah menjadi panduan kita ketika kita melakukan materi peta kompas. Ingat kakak-kakak, peta untuk kompas itu ada kompas siang dan kompas malam. Jadi bagaimana kompas siang itu kompas murni kita lakukan, sedangkan kompas malam kita akan menyatukan titik yang ada di kompas untuk kita berjalan. Sehingga kita nggak bisa melaksanakan kompas murni ketika malam. Kenapa? Ada beberapa hambatan-hambatan yang akan kita temukan. Salah satunya mungkin kompas murni ketika malam hari kita akan turun ke sungai, turun ke jurang, dan itu kita perlu pikirkan dalam rangka kompas malam. Demikian juga kompas siang, kita aplikasikan kompas itu juga dengan peta, jangan sampai ada jalan solusi lain yang bisa kita tempuh sementara kita paksakan untuk turun ke sungai. Ini yang perlu menjadi bahan pertimbangan ketika kita melakukan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan peta dan kompas. Baik kakak-kakakku sekalian, kira-kira itu dulu yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan materi penggambaraan dalam kegiatan kepramukaan. Bagaimana survival, bagaimana peta, bagaimana peta dan kompas, bagaimana itu kita melakukan long mass, hand mass, speed mass, dan bagaimana kita berjalan dengan beban, berjalan dengan tanpa beban, karena itu akan mempengaruhi langkah-langkah kita dalam melakukan perjalanan. Kita akan berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan kita berikutnya dan penjelasan saya mengenai seluruh materi di masing-masing materi penggambaraan. Semoga bermanfaat, teruslah memandu adik-adik kita untuk menjadi karakter yang berwatak Pancasila. Terima kasih, salam pramuka, salam tangguh.